Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama. Ikhlas dalam beribadah. Semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Dr. Fahmi Sofian dari Banda Aceh. Beliau adalah alumni dari perguruan tinggi di Sudan. Jadi dalam rangka pada hari ini adalah kajian tentang hasil Al-Quran. Jadi untuk itu pada semuanya mari kita nikmati hasil ini dengan perasaan beliau. Kemudian setelah selesai dari tafsir Al-Quran, kita sarapan bersama, ya. Kemudian baru selesai. Jadi untuk itu para jamaah semuanya, mari kita persilakan Ustaz Fahmi untuk memberikan menjelaskan tentang tafsir Al-Quran kepada Anda. Bersilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Babu Salam, Masjid Agung Kota Sabang, kemudian semua pengurus BKM, Imam Ci, Imam Rawatib, serta jamaah kaum muslimin dan muslimat sekalian yang dirahmati Allah. Serta ada rombongan juga dari Banda Aceh yang dikomandoi oleh Ustaz Bukhari M. Ali. Ini ada juga nanti Imam Ci Musala Tengku Dilong juga hadir juga. Kemudian tokoh Ketua FPM Aceh juga hadir, Forum Pecinta Masjid. Kemudian ada tokoh-tokoh dari penyerat, pejabat dari penyerat juga hadir juga, serta kaum muslimin dan muslimat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang Al-Quran, di dalam Al-Quran makanya kita harus baca seluruhnya. Kenapa baca seluruh Al-Quran? Al-Quran itu kadang-kadang memberikan masalah, kemudian memberikan solusi. Jadi ada masalah, ada solusi. Ini beda dengan kita, Kita ada masalah, solusi hana. Jadi kita ini mengatakan kepada anak kita, jangan keluar rumah, jangan buat ini, jangan buat itu. Ditanya oleh anak, solusinya apa? Hana solusi lain, pokoknya di rumah. Ya, tetapi di dalam Al-Quran, ketika ada problem, ada masalah, di situ ada solusi juga. Diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan kita angkat pada subuh ini, adalah problem di dalam Al-Quran dan diberikan solusi juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan uniknya Al-Quran, setiap ada problem langsung diberikan solusi pada ayat tersebut. Ya. Makanya kita jangan baca Al-Quran itu setengah-setengah.
Kadang-kadang orang ketika baca Al-Quran, ya baca Al-Quran pekan, cerita neraka tapi, ya, padahal setelah itu ada solusinya. Ya baca Al-Quran, kenapa? Di situ digambarkan bagaimana kaum Ad dihancurkan oleh Allah, kaum Samud dihancurkan oleh Allah, Fir'aun dihancurkan oleh Allah, dan kaum-kaum yang dilaknat lain dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal setelah ayat itu diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Solusinya begini. Kita akan ambil surah Ali Imran ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi ketika ada problem, ini kan problem namanya, Pak. Hidup di dunia ini problem, kata Allah. Problemnya apa? Manusia itu dihiasi dengan zuyyina linnasi hubbus syahawat. Itu problem. Jadi hubbus syahawat kalau istilah penafsir itu al-hubbu alladhi yanba'ithu minal qalbi. Ini hubbus syahawat itu dari hati, Pak. Ya, dari hati ini, Pak. Munculnya dari hati. Seorang itu berbuat maksiat gara-gara wanita, ya. Bukan gara-gara wanita. Inilah dalam satu riwayat ketika Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Dalam satu riwayat itu Siti Hawa mendatangi Nabi Adam, hai ini cok jule mengadhannya. Kibai pegahli apa iblis mengatakan kalau makan buah khuldi itu akan membuat kekal selama-lamanya di dalam surga. Makan saja, makan saja. Pertama Nabi Adam tidak mau makan. Jadi artinya apa? Manusia itu dihiasi dengan kecintaan syahwatnya. Yang pertama gara-gara wanita. Jadi makanya iblis itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin punya Imam Al-Ghazali, yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali, apa kata iblis? Al-imra'atu sihamila tukhti. Ketika seseorang itu diuji dengan wanita, kata iblis, itu adalah sihamila yukhti. Artinya tombakku, ujianku yang tidak pernah salah, kata iblis. Ya. Ini yang pertama. Nanti akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan problem saja. Jadi jangan hidup ini kok penuh dengan problem saja, dengan persoalan saja, Pak. Diberikan solusi nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Hubu syahwat minan nisa'i wal banin. Banin itu anak. Apa yang dimaksudkan anak di sini, Pak? Syekh Tantawi di dalam tafsir beliau Al-Wasit, apa kata beliau? Hum ya'maluna li ajlihim min ghairi ayanzuru al-halal wal haram. Seorang itu saking cintanya kepada anaknya, dia bekerja apapun tanpa melihat halal haram. Yang penting ada rezeki ke anak. Anak nelpon orang tua, ya perlepeng. Tengok perlepeng 3 juta ya. Perlepeng 2 juta ya. Ayahnya melakukan apa saja demi cinta kepada anaknya. Apakah itu halal atau haram dia tidak mau tahu. Ini ujian nih, Pak. Problem, Pak. Ya, nih, Pak. Ini 2. Kemudian yang ketiga, hubbu syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Jadi seorang itu diuji dengan apa? Dengan harta, ya, Pak. Dengan harta. Jadi fiddah itu emas dan perak itu diibaratkan harta, diuji dengan harta. Harta yang bagaimana? Wal qanatir. Qanatir ini harta yang banyak. Karena bacut muhut lelam, nalam, ya. Ketika tidak diberikan harta oleh Allah, dia berdoa, ya Allah najuk rezeki gelun, ya Allah. Minta rezeki ni, Pak. Diberikan rezeki sedikit. Kenapa sedikit sekali, ya Allah? Ketika diberikan banyak, tetangga saya kok lebih banyak lagi, ya Allah. Tak pernah berterima kasih kepada Allah. Hana gejuk bengeh-bengeh, Pak. Ketika gejuk pekan nidhat. Ketika diberikan banyak, orang lain kenapa lebih banyak lagi? Makanya manusia itu syahwatnya apa? Minal qanatir. Dia minta banyak. Maka Rasulullah mengatakan begini, Ibnu Adam itu kalau diberikan 1 lembah emas, ya 1 lembah emas, jangankan 7 keturunan, 30 keturunan Nabi, Pak.
satu lembah emas, dia akan minta lagi yang kedua. Nalom yang kayak hijau lom, nalom hijau jabatan Sabah, nalom yang Sabah bentang kalau beres kan nalom ya Pak. Jadi makanya minal kanatir, tidak hanya kanatir, mukantarah ini mudha'afah, ingin berlipat ganda lagi, sudah banyak berlipat ganda lagi. Makanya Rasulullah mengatakan kalau diberikan satu lembah emas, dia akan minta yang kedua. Diberikan yang kedua, minta lagi dia Pak. Kapan dia berhenti minta? Kalau mulutnya sudah disumbat dengan tanah, baru dia berhenti minta Pak. Nyahan lekele Pak. Kabeh mati. Makanya Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, dunia itu kata beliau, imma an tatrukaha au tatrukuka. Cuma dua dunia Pak. Kalau kamu tidak meninggalkan dia, dia akan meninggalkan kamu. Bagaimana kamu meninggalkan dia Pak? Hek dah minta harta 20 ton, 50 ton, 40 ton dah minta harta ni Pak. Tiba-tiba kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci mobil langsung berpindah tangan ke anak. Sertifikat rumah berpindah lagi Pak. Sertifikat tanah berpindah semuanya Pak. Apa yang sudah kita cari selama 40 tahun Pak? Maka Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, bodoh sekali manusia itu kata beliau. Bagaimana bodohnya? Setelah mencari harta 20 tahun, 30 tahun, ditinggalkan harta begitu saja, meninggal dunia. Kau bodoh nanti Pak. Tapi kalau kita beribadah hana rugo ni Pak. Kita beribadah sekecil apapun ibadah yang kita lakukan akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo dah temayang di sini Pak. Itu tiang-tiang itu menjadi saksi di hari kiamat. Sajadah menjadi saksi di hari kiamat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Mereka itu bersaksi di depan Allah kalau kita ada melakukan ibadah di sini. Ini sajadah juga bersaksi, tanah juga bersaksi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kan problem namanya Pak. Ini kita bertanya bagaimana caranya ya Allah supaya nyan bek-bekna ba atilunna bacu tapi bekna mendum lah ya Pak. Bek laleng ngendram gimana cara ya Allah? Muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Jadi khail itu kuda Pak. Kuda musawwamah, musawwamah itu apa? Yang bagus ya, kuda yang bagus. Maksud kuda yang bagus begini. Karena pada masa Rasulullah dulu tidak ada mobil Pak. Jadi makanya kuda yang bagus itu ibaratnya apa? Ibaratnya harta yang paling dibangga-banggakan. Al-khailil musawwamah. Bahkan ketika perang Badar saja kuda itu cuma ada 2. Artinya kuda itu memang harta yang sangat berharga sekali. Kalau sekarang pun mungkin juga bisa orang pacuan kuda itu, satu kuda itu kalau dia memang menang kuda itu bisa berharga ratusan juta ya, melebihi harga mobil ya. Jadi makanya wal khailil musawwamah, seorang itu hatinya lebih cenderung kepada hartanya dibandingkan kepada Allah. Nyan ban blo moto Pak. Moto yang ke moto baru moto tekun lah Pak. Bangga blo moto gelap di Eropa. Nya moto imano ti Euro lego imano urumpuh hantai mano. Mano lim cenguk le tengah malam cenguk le menyumutu alarm titit kagadah moto lu cenguk le Pak. Ni khailil musawwamah namanya. Kita pikir bangun tengah malam mau salat tahajud, rupanya mau lihat mobilnya masih ada apa enggak. Tengok bengah kalau dia motor kabahan kai curi pencuri Pak. Jamun ka urang curi motor hanya icu bahan menteng. Jadi bahan kai cok bawa bahan. Artinya sudah resah dia. Ini namanya wal khailil musawwamah. Wal an'ami wal harth. Seorang itu lebih cinta kepada an'am wal harth. Jadi hasil ladangnya, kemudian ternak-ternaknya, dia lebih cinta ke situ dibandingkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada teman saya, ini pejabat nih Pak, hanya ada pegahan nih Pak. Pejabat, bukan pejabat apa istilahnya, beliau urang le usaha ya Pak. Jadi ketika itu diajak saya naik mobil Pak. Ketika sampai pada suatu tempat, karena usahanya itu ada di apa? Ada di Aceh Selatan, ada di banyak sekali usaha beliau Pak. Rupanya ketika sampai ke sebuah masjid, apa kata beliau? Tunggu dulu, saya mau turun dulu. Saya tanya, ngapain Pak? Mau salat duha. Oh, mayu tak lagi Pak. Kemudian saya bilang saya tunggu di mobil saja. Dia ngomong enggak salat duha? Saya lazimkan dulu Pak. Golom je hati lom, hana apa dron je timang le. Lun hana lom biasa lom. Ya.
Akhirnya beliau salat duha. Setelah itu naik mobil lagi, kami melanjutkan perjalanan. Saya tanya, ya, Bapak usaha apa? Saya ada usaha ini, usaha ini, usaha ini. Banyak usaha, kata dia, Pak. Jadi selama saya salat duha, usaha saya sudah berhasil, ya, banyak sekali hasilnya. Besok begitu juga, hari selanjutnya saya naik lagi mobil dengan beliau. Beliau berhenti di sebuah masjid. Sampai lulu ke hana mangan, ya, Pak. Nyo kapadumbo ke gedong gaknya temayang duha, lun hana lu temayang duha, ya, Pak. Akhirnya beliau salat duha lagi, Pak. Setelah itu saya merasa senang, mangat dak mengon ngurung pengusaha dan selalu salat duha. Karena beliau mengamalkan begini, setiap salat duha itu kan minta rezeki pada Allah, Pak, dan rezeki akan diberikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beberapa bulan kemudian, saya naik lagi mobil sama beliau. Setelah itu tidak berhenti lagi di masjid, Pak. Saya tanya, "Hai, biasa dong jino kan nedang jino. Nyo bukan hana nedang li. Sudah jam berapa ini?" Hana temayang duha li. Lu dah nyampakan, Pak. Usaha lu hana berhasil li. Ya kepala ya, Pak. Usaha saya yang di sana rugi, di sana rugi, di sana rugi, habis rugi mendung. Kepala ron lo, Pak. Berarti don lebih cinta ke harta pada cinta ke Allah, Pak. Berarti selama ini salat ini ibadah ini nya tapi hana lu pegah, ya, Pak. Nya lu pegah petren lu di motor. Jadinya hana lu pegah, lu lah mati. Rupaji gaknya ngetemayang lewatnya berarti hana betul, ya, Pak. Kecintaan beliau itu lebih kepada hartanya dibandingkan kepada Allah. Artinya apa? Orientasi beliau itu harta. Harta aja berarti hanya ibadah li Allah. Jadi sudah terbalik, bukan Allah orientasinya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kan problem semua, Pak. Setelah problem ini ditawarkan sesuatu oleh Allah. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Wahai Muhammad, kamu mau enggak saya kasih tahu, wahai Muhammad, lebih daripada itu. Semua kamu dapatkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan kamu dapatkan itu, kamu tidak jauh dariku. Tapi kalau itu kamu jauh dariku, kata Allah. Ya, Pak. Jadi kalau ada hubbu syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, kamu akan jauh dariku, kata Allah. Ini problem ini. Dan kamu menikmatinya cuma sebentar saja. Ya, sebentar saja kamu menikmatinya. Mau enggak kamu menikmati selama-lamanya? Ini yang 5 kan sebentar, Pak. Kita punya mobil mewah cuma sebentar saja. Kalau umur 60 tahun habis ya, Pak, ya. Kita 60 tahun, kalau kita punya umur 60 tahun, punya tanah, tip-tip minggu tajak gede tatawu lampu, enaknya cuma 60 tahun saja. Kita kalau punya anak, senangnya waktu anak ini saja, ketika dewasa dia kai plung anu yang kai tinggal kita nyawanya, Pak. Mau enggak kamu, hai Muhammad? Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Mau enggak? Ya, Pak. Jadi ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya. Yang lebih baik bagaimana? Ini masih umum, ya, Pak. Nanti akan kita jelaskan semua sifat-sifat yang 3 ini. Saya terangkan kepadamu yang lebih baik daripada itu, harta dan lain sebagainya. 3 ini sangat baik sekali, kata Allah. Bagaimana? Kamu mengatakan kamu beriman kepadaku, kamu yakin kepadaku. Keimananmu itu akan lebih berharga daripada yang kamu cintai tadi. 1. Dan kamu ucapkan dari mulutmu, ighfir lana dzunubana, ampuni dosa kami ya Allah. Ya, 2. Yang ketiga, wa qina adzabannar, jauhkan kami dari azab api neraka. Kamu tahu enggak? Ya. Ini 3 ini sifat orang itu bagaimana? Maka diterangkan satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sabirin. Ya, nih, Pak. Orang yang bersabar itu lebih baik daripada hartamu. Dia akan aku berikan ketenangan di dunia, di kubur dan di akhirat, Pak. Ya. Jadi artinya bukan di dunia saja tidak kebahagiaan, Pak. Sabar yang bagaimana? Nyurun sabar yang bagaimana, ya, Pak? Di dalam tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari mengatakan, ini sifat yang pertama yang Allah katakan, mau enggak saya terangkan kepadamu? Kalau kamu mau menjalankan sifat ini, kebahagiaan akan saya berikan kepadamu alat dawam, terus menerus, Pak. Inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran itu dengan fa ta'qib, Pak. Fasanu yassiruhu lil yusra. Fa ini fa ta'qib. Di dalam tafsir At-Tabari, Pak, fa ini adalah fa ta'qib. Ada yang mengatakan fa ini fa istimrar. Ya. Ada yang mengatakan fa ini fa mudawamah. Apa arti mudawamah?
Ketika seseorang mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka akan dipermudah hidupnya di dunia dan di akhirat. Di akhirat ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Qurtubi, Pak. Akhirat itu ketika seorang mau sakaratul maut, itu sudah masuk akhirat, Pak. Ketika seorang berada di alam barzakh, itu kata Imam Al-Qurtubi sudah termasuk hari akhirat. Ketika seorang dibangkitkan di padang mahsyar, itu sudah masuk kategori akhirat. Ketika seorang itu dihisab oleh Allah, itu juga hari akhirat. Ketika dimasukkan ke dalam surga dan neraka, Pak, itu hari akhiratnya. Jadi dia tidak bahagia di dunia saja, tetapi bahagia di akhirat. Kebahagiaan nanti jangan kita pikir begini, na urung bahagia hana harta, nya namakan. Nanti ada orang dulu nyo hana peng hana bahagia lu, pun pegah don. Hana peng hana bahagia. Sekarang coba lihat, Pak. Berapa banyak orang banyak harta tapi hati tidak tenang, Pak. Kebahagiaan itu bukan pada harta, pada ketenangan jiwa. Nya. Nah orang le harta karung inang, karung anu, karung tetangga, hanjut tengut lah enggaknya, Pak. Kalau seandainya harta yang paling membuat kita bahagia, maka Michael Jackson adalah orang paling bahagia di dunia, Pak. Fir'aun orang paling bahagia di dunia, Pak. Tapi Fir'aun hidupnya selalu resah dia, Pak. Resah kenapa? Ini menyona urung cok atalun bagi bani, Pak. Begitu juga Michael Jackson dah kalian ni, Pak. Hartanya banyak sekali, apa yang kurang dari beliau? Pulau pribadi nah. Katanya jangankan pulau pribadi, Pak. Rumah-rumah macam kontrak ni, Pak. Ini ada pegah pulau pribadi, Pak. Motor-motor macam dari rental ni, Pak. Ini apa? Pulau pribadi ada, pesawat pribadi ada, Pak. Semua lengkap beliau. Apa yang tidak ada sama beliau? Michael Jackson, Pak. Tetapi dia hatinya mudah dua dia, Pak. Tak bisa tidur dia, Pak. Tidur nak bisa, apa-apa nak bisa. Susah tidur, Pak. Acik kalian urung-urung yang jak-jak berjalan ni, Pak. Urung pungo, the came. Belalam ruh dengar ni, Pak. Diberikan nikmat luar biasa oleh Allah. Hana urung pungo pijut-pijut, Pak. Urung pungo tiap-tiap tu. Tersenyum selalu, Pak. Dengar pi makapat dengar. Gedenya binaji. Peng hana tapi hana tapi dia dengar mengat dengar ni, Pak. Dengar mengat dia. Ya. Jadi jangan, makanya nanti ada orang banyak duit, Pak. Nyo yak petenang dro nyo. Katanya, "Ho petenang dro dengku menjak Eropa." Untuk apa? Menenangkan jiwa, ya, Pak. Jak gede hana tenang jiwa kecil kanya, hana tenang jiwa. Sampai ke Eropa, rumah lui demam pencuri bagi bahan. Icu motor bagi bahan. Kakilah tawo demah, balik demah. Artinya harta itu tidak bisa membawa ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa itu memang datang dari hati sendiri, Pak. Ya. Berarti yang pertama ini as-sabirin. Jadilah kamu orang yang sabar, kata Allah. Jadi sabar ini di dalam tafsir At-Tabari, apa kata beliau? As-sabru fis sarra'i wad dharra'i. Sarra, sabar ketika diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat oleh Allah. Gedanya biar saja menyuka gejuk nikmatnya hana sabali, Pak. Tidur orang ahli ibadah. Waktu gejuk nikmat oleh Allah nya hana sabali. Ulun menyoci akhir kat dua ibadah, Pak. Sudah lupa lagi sama ibadah. Jadi makanya kata Imam At-Tabari, as-sarra, dia itu juga sabar terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Wad-dharra, sabar juga terhadap musibah yang menimpa dia. Jadi sabar itu, makanya ketika diberikan musibah sabar, diberikan nikmat juga sabarnya. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Jalalain, sabar itu 3 kata beliau, Pak. Ini dalam tafsir Jalalain. Yang pertama, as-sabru fi ta'atillah. Bersabar terhadap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika katanya tajak tembayang tubuhnya, Pak, membutuhkan nilai kesabaran luar biasa, Pak. Sabar. Sabar perintah Allah. Ketika Allah menyuruh kita bersedekahlah kamu, sabar, Pak. Perintah Allah. Ketika Allah mengatakan ajarilah anakmu, didiklah anakmu, dah sabar ni, Pak. Sabar. Nya menyuta temena anak berarti tak sama lagi temena ro dia, Pak. Bibit anak hanjung berarti dia hanjung cik. Ya. Artinya apa? Menyuruh kita untuk bersabar dalam mendidik anak, menyuruh kita bersabar untuk menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Menurut perintah Allah. Ini menurut Imam Jalalain, Pak. Yang kedua, as-sabru fi ma'siyatillah. Sabar untuk tidak berbuat maksiat. Ketika Allah mengatakan jangan makan punya orang lain, hana ada baju ada gak, Pak? Jangan lihat haram, tatun enggak? Jangan kamu menzalimi orang lain. Tidak kita zalimi orang lain, Pak. As-sabru fi maksiatillah. Sabar untuk tidak berbuat maksiatnya. Yang ketiga, as-sabru fil musibah.
sabar terhadap musibah. Kalau kata Ibnu Abbas, kenapa kita ambil Ibnu Abbas? Karena dalam tafsir Jalalain beliau tidak menjelaskan sabar musibah itu apa. Di dalam tafsir Ibnu Abbas beliau menjelaskan sabar terhadap musibah itu al-marad, ketika ditimpa sakitnya. Biasa ji na urang ahli ibadah wate kenang penyakit, alah dah lagu, tutah dah lagu. Kenapa Allah berikan penyakit kepada saya? Mepepep kenyang, Pak. Padahal beliau ahli ibadah. Rupanya sakit itu adalah ujian, Pak. Ingin melihat kita sabar atau tidak sabar. Ya, ini yang pertama, Pak. As-sabirin. Yang kedua, was-sadiqin. Jadilah kamu orang yang jujur, kata Allah. Yang pertama sabar, Pak. Bersabarlah kamu. Kalau kamu ingin hidup bahagia, ingin ketenangan jiwamu, bersabarlah kamu. Ya, Pak. Makanya kita kembali ke sabar sedikit, Pak. Menyunai kengkeng ligau, Pak. Sabar, 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 ya, Pak. Dah sabar. Ijih ligau sabar. Kecuali kalau kelewat hanya perlu tabayun, ya, perlu tabayun, Pak. Klarifikasi. Ya. Kemudian yang kedua as-sadiqin, Pak. Jadilah orang yang jujur, Pak. Apa maksud jadi orang yang jujur? Di dalam surah Ali Imran itu diungkapkan orang yang paling bahaya itu orang munafik, Pak. Kan orang musyrik tidak. Orang musyrik sudah jelas, Pak. Musyrik kan jelas, nyo musyrik. Mereka menyembah selain Allah. Kafir juga sudah jelas, nyo kafir, sudah jelas. Ini orang Yahudi, jelas Yahudi itu. Ini Nasrani, jelas Nasrani, Pak. Tetapi orang munafiknya hanya jelas, Pak. Tutah munafik. Maka jangan jadi munafik kamu. Makanya Rasulullah SAW ketika berada di Madinah, susah sekali untuk membedakan mana munafik dan mana bukan munafik. Kenapa susahnya? Karena orang munafik itu sudah pernah mengelabui kaum muhajirin dan ansar dalam beribadah. Kaum muhajirin dan ansar melihat kaum orang munafik ketika mereka salatnya melebihi orang ansar dan muhajirin. Oh, mah ibadah awaknya. Rasulullah tidak tahu kalau mereka munafik. Kapan Rasulullah tahu? Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, ainama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila." Sebelumnya ada dijelaskan oleh Allah juga. Ini munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Dimanapun kamu ketemu sama dia, ukhidhu, ambil di tangannya, tarik dia, wa qutilu, bunuh dia, kata Allah. Bunuh ini jangan salah juga, gitu. Jangan salah menafsirkan. Bunuh yang dimaksud adalah bunuh karakter dia. Asingkan dia. Baik mengaling orang munafik, Pak. Baik mengaling munafik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ida 'alal mimbar. Rasulullah naik ke atas mimbar, fa asyara, dan dia menunjuk, "Ya fulan, anta munafik, ukhrud. Ya fulan, anta munafik, ukhrud." Wahai fulan, kamu munafik, kamu munafik, kamu munafik. Jadi akhlak Rasulullah tidak menyebutkan nama. Inilah akhlak, salah satu akhlak Rasulullah, menghargai orang lain walaupun dia munafik, tapi tidak disebutkan namanya. Katanya nanan dah tebut, Pak. Nanan mandun tu anak keturunan dah tebut. Hai dron keturunan munafik dah aweh dia. Hai dron bin fulan dah bukan. Rasulullah tidak. Ya fulan, cuma dipanggil ini, Pak. Ya fulan, anta munafik, ukhrud, keluar dari masjid saya. Ya. Makanya jadilah kita orang as-sadiqin, Pak. Baik je orang munafik. Yang pertama, orang munafik itu paling bahaya sekali, Pak. Artinya hidup di dalam komunitas orang-orang beribadah, tetapi yang perusak itu adalah orang munafik ini, Pak. Dia salat, dia beribadah dan lain sebagainya. Tapi perusak itu orang munafik itu, Pak. Makanya orang munafik itu fid darkil asfali minan nar, pada neraka paling bawah, neraka hawiyah. Ya. Makanya munafik itu di dalam tafsir Al-Baghawi, apa kata beliau? Munafik itu ada dua. Yang pertama nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi, munafik secara i'tiqad dia, Pak. Dia salat tapi hanya yakin kepada Allah. Tak yakin, sedikit pun tidak yakin dia. Dia bersedekah tapi tidak yakin, sedikit pun tidak yakin kepada Allah. Yang ketika temayang, betul, hana betul. Hana betul. Panina kerja pahala, hana betul. Surga neraka, hana betul. Kebangkitan, hana betul. Mandu, hana betul. Nyo nifaq i'tiqadi namanya, Pak. Yang kedua kata Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau, nifaq amali, munafik secara amali, Pak. Dia ngomong begini tapi tingkah lakunya berbeda. Mari kita salat, dia anak kita mayang. Mari kita bayar zakat, anak bayar takut. Mari kita didik anak kita, dia anak didik anak, anak didik anak. Munafik. Ini dua. As-sabirin was-sadiqin wal qanitin. Ya, ini yang lebih ini lagi, Pak. Qanitin ini istiqamahlah kamu dalam beribadah. Ya, ini, Pak. Jadi artinya kalau kita merujuk ke dalam ayat lain, itu ada di dalam Al-Quran pada surah Al-Jin, Pak. Dalam pada surah Al-Jin,
Kalau kamu mau istiqamah, kata Allah, kalau kamu mau saya berikan sesuatu, istiqamahlah kamu. Ya. Jadi makanya katanya, baik dah sembahyang jamaah, sembahyang habis hendak sembahyang baik. Baik dah baca Quran, hendak habis hendak baca alif. Baik katanya, apa namanya, kita jalankan perintah Allah, habis enggak hai dah jahilin umah hai dah tahu. Makanya istiqamahlah kamu walaupun amal ibadah itu sedikit Pak, kecil Pak. Nah orang istiqamah habis sembahyang geduk waktu duduk masjid, astagfirullah, astagfirullah. Nyan mentang je lah ya hanje kan. Baca Quran hanje, tahajud pihana, tapu-tapu pihana. Istiqamah beliau mana? Duduk di sudut masjid, astagfirullah, astagfirullah. Nyan mentang Pak. Sebagaimana istiqamahnya Bilal. Bilal itu Rasulullah pernah bermimpi Pak. Ya, melumpur Rasulullah kan lagi lumpur danya Pak. Melumpur Rasulullah artinya mimpi-mimpi yang benar ya Pak. Katanya hana mimpi je kurang kaya, tak bedah kaje ke katin mah. Mimpinya macam-macam mimpi. Je ke pejabat ni, waktu ke katin, waktu bedah hana pejabat le nya Pak. Tapi mimpi Rasulullah, ketika Rasulullah bermimpi, Rasulullah melihat, mendengar suara sendalnya Bilal. Selok Bilal. Kita jangan salah paham juga terhadap mimpi Rasulullah ini. Beda fikir Umar Bilal kaget tamong lam surga, be katinggai sendok, katinggai selok. Kon tidak ada yang pernah belum masuk lagi ke dalam surga. Ketika itu Rasulullah ketemu dengan Bilal. Ya Bilal, kamu sudah mendahului saya masuk ke dalam surga. Bilal terkejut Pak. Mendahului apanya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Saya mendengar ada sendalmu di dalam surga. Maksudnya apa? Bilal calon penghuni surga, belum masuk ke dalam surga tapi sudah dia booking surga. Kita akan berangkat pergi ke Jakarta atau kemana saja, tapi kita belum pergi lagi Pak. Tiket sudah kita booking. Padahal berangkatnya 2 bulan atau 3 bulan Pak. Tiket kata booking ya Pak. Nomor bangku artinya apa? Pesawat sudah jelas, berangkat sudah jelas, nomor bangku sudah jelas. Semua sudah jelas. Urun lain menjelas dan Pak. Lun berangkat dan jelas menunggunya sudah jelas. Ditanya oleh Rasulullah, ya Bilal. Padahal Rasulullah sudah tahu Pak, yang dilakukan oleh Bilal. Tapi Rasulullah ingin mengajarkan kepada umat-umatnya. Contohlah Bilal. Wahai Bilal, apa yang kamu lakukan ya Bilal, sehingga kamu itu sudah dijamin masuk ke dalam surga? Hana tahu ya Rasulullah, tidak ada apa-apa ya saya Rasulullah, tidak ada apa-apanya. Bilal kan seorang budak. Ketika beliau ini dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, apa yang dilakukan oleh Bilal? Cuma azan-azan saja Pak. Punya ilmu tang hana haji Bilal Pak. Artinya apa, dia ikut-ikut Rasulullah, meriwayatkan hadis pun tidak ada, apa-apa tidak ada. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, ada amal ibadah satu saya lakukan, sampai sekarang masih saya lakukan itu ya Rasulullah. Saya selalu istiqamah ya Rasulullah. Apa itu ya Bilal? Saya selalu berwudu ya Rasulullah. Ketika wudu saya batal, saya selalu berwudu. Habis berwudu saya salat sunat wudu 2 rakaat. Itu saja ya Rasulullah. Ya, lain hana pegang Bilal baca Quran, Bilal sembahyang tahajud, Bilal salat sunat, nada. Bilal bersedekah, hana apa yang bersedekah hana tapu Bilal. Cuma beliau ini continue Pak, istiqamah melakukan hal-hal yang kecil Pak, tapi sampai dia meninggal dunia. Yang menyogotanya menghujat dan lakukanlah hal yang kecil Pak, istiqamah. Istiqamah bu contoh dah baca Quran Pak. Ummah hai dah baca Quran tiuro luthat, be luthat, tiuro tabu hayan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Kebahnya Pak. Tiuro sabu hayat. Hana perle tiuro satu juz Pak. Beon dia dah baca Pak. Kepa tiuro 7 habis titun hai dah baca alik umah bengu tang. Besok baca satu ayat lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Dah habis Pak. Continue kita Pak, istiqamah. Ya. Jadi makanya amal istiqamah itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amal besar tetapi kita lakukannya tidak istiqamah. Nyo tahajud Pak, tahajud sekian rakaat dah sembahyang, sekian puluh rakaat kita salat Pak. Ya. Oh nyo dikabih bateri Pak. Ya. Jadi untuk apa kita lakukan amal ibadah besar tapi tidak istiqamah? Nyo bak Ramadan dah baca tiuro 7. Habis Ramadan dah baca Quran ni. Waktu tadi yang dengku, hana baca Al-Quran, dengku. Ya, dua tetuk Ramadan. Ya, karena Ramadan dia baru baca tiuro 7. Ya, jadi daripada satu hari satu juz tapi tidak istiqamah, tidak continue,
Maka lebih bagus satu hari satu ayat continue sampai meninggal dunia katanya, Pak. Ya. Ini namanya wal qanitin, mudawamah, terus menerus. Ya. Sudah berarti padu enggak? As-sabirin was-sadiqin, jadilah orang yang sadiqin, wal qanitin, istiqamahlah kamu walaupun hal-hal yang kecil. Ya, nih, Pak. Jadi hana perle ummah haid dah istiqamah katanya dah bedah tahajud dari poh 2 truk poh pun han tang hai lawan tang ke hai yang raya. Yang ubud mendang Pak, ya. Ubud mendang. Bengah-bengah katanya tajak bak jalan tamita le pupu yang nanyan tacok li duro dah pindah li Pak. Titi uro kan tacok menyo hana apa-apa lain. Kita salat pun hana aje haid tak le tak terbayang, baca Quran pi haid le tak baca Quran, yang pi hanjit dah baca Quran, tamu sedekah pi hana haid tak apa dah sedekah Pak. Paling enggak kita pindahkan saja duri di jalan Pak. Continue kita Pak. Nyan Pak. Baknya mendang Pak. Ini qanitin namanya. Kemudian yang keempat, wal qanitin wal munfiqin. Berinfaklah kamu, bersedekahlah kamu. Nyan, ini orang sebagian salah memahami ini Pak. Dena urung gatin pi pegah. Nyan, waktu tanya yang hai bersedekah, pu sedekah. Lun hana peng hana tepu-tepu, kuda sedekah dah. Nyan ni Pak. Yang mentedekah engkau orang kaya mentedekah. Orang miskin hanya sedekah. Kita kalau merujuk ke dalam kitab Ihya Ulumuddin, sedekah yang diberikan nilai oleh Allah itu bukan banyaknya harta, tidak. Bukan banyak harta. Kita sekarang kan yang kita lebihkan orang banyak harta. Tipulan kayak bantu masjid 1 miliar. Ya, selalu kita ingat-ingat beliau itu, Pak. Beliau selalu kita ingat-ingat. Bapak fulan sudah membantu masjid 1 miliar. Yang tidak tu panen nanya. 50 ribu keju, hana mampu. Ya, Pak. Kita tidak tahu Pak. Nilai yang lebih tinggi itu adalah nilai yang kedua dibandingkan yang pertama. Apa kata Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Pak? Orang bersedekah itu ada 2 model. Yang pertama, sedekah biasa-biasa saja. Bagaimana sedekah biasa-biasa saja? Seorang ketika dia bersedekah, dia membantu seseorang, ketika dia bantu sedikit pun tidak kurang uang dia Pak. Tidak ada masalah, tidak ada problem sama dia. Seorang membantu masjid 5 juta, ketika dia keluarkan 5 juta, tidak mengurangi duit dia sedikit pun tidak dia kurangi. Kenapa? Di rumah dia masih banyak, 10 juta nah, ratusan juta nah, miliar nah pengnya Pak. Ketika lewat celeng betul, nyo 10 juta lem betul lan celeng. Sedikit pun tidak mengurangi duit dia. Saya bantu masjid 1 miliar, sedikit pun tidak mengurangi duit dia Pak. Sebentar lagi ada proyek lagi triliunan menang proyek kanyan Pak. Maka 1 miliar itu hanya dianggap tepu oleh kanyan Pak. Ini sedekah biasa Pak, walaupun hartanya banyak sekali. Ini namanya asyahiyu. Ya, jadi kata istilah Imam Ghazali asyahiyu. Yang kedua, sedekah yang luar biasa. Nilainya sangat tinggi sekali kata Imam Al-Ghazali Pak. Namanya al-ithar. Bagaimana ithar itu? Seorang cleaning service Pak. Beliau bersih-bersih ya tampuh masjid tampuhnya. Mengejuk peng di 50 ribu, nyo cok peng 50 ribu. Kagak peglih-peglih cok 50 ribu. Senangnya beliau luar biasa Pak. Ketika sore harinya nyom jak belo bu kana, belo sayur kana, belo ongkut kana untuk nya ni Pak. Untuk pajuh dengan keluarga 50 ribu Pak. Belo ongkut bacut, sayur bacut, nyan bacut Pak. Ketika dia sedang berjalan-jalan itu, tiba-tiba Pak ada orang sangat membutuhkan duit. Ai dengku na tolong lun dengku tiak dengku. Nyolon hanjil lewo na perlepeng dengku. 50 ribu tadi Pak. Menyolon jok lun hana mendeme apa? Menyohana lunjuk kata sayang katnya hana je kewo kampung Pak. Kakelah lunjuk je tengok lu minta lo. Ketika dia berikan duit dia, anak dia tak ada makan apa-apa Pak. Sedekah dia 50 ribu rupiah kepada orang yang membutuhkan itu lebih berharga dibandingkan 1 miliar orang yang membantu masjid Pak. Duit di rumah dia masih banyak Pak. Maka ketika dia keluarkan duit, kakelah tengok dah minta lo. Kakelah anak babek baju tepu orang kakelah. Makanya sedekah orang miskin itu lebih berharga dibandingkan sedekah orang kaya Pak. Jadi sekarang kalau kita lihat ini, Imam Al-Ghazali menggarisbawahi begini, sedekah itu tergantung sejauh mana kita butuh terhadap uang yang kita sedekahkan itu Pak. Kalau kebutuhan kita itu tidak ada ini apa-apanya, alah cok juli menteng napeng lah ini, berarti itu sedekah biasa-biasa Pak. Tapi ketika kita membantu orang lain, kita juga butuh terhadap duit itu, ya nih Pak. Yang orang lain mana tolong tiak kita, yo papa napeng Pak. Ketika kita keluarkan dengan berat sekali, itu dinamakan dengan ithar Pak. Sedekah yang luar biasa. Ada satu cerita nih Pak, ya. Tampil dah preh-preh po 7 kan. Po 7 kurang je sila. Jadi rupanya Ali bin Abi Talib ketika anaknya sakit ya. Waktu itu Ali bin Abi Talib
bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, menyo anak lun pulih, kalau anak saya sembuh, maka saya akan berpuasa, bernazar, puasa nazar 3 hari. Puasa nazar lehro. Rupanya pulih ni, Pak. Ketika sembuh itu, maka Ali bersama istrinya berpuasa. Puasa nazar. Kita jangan terbayang seorang khalifah itu Ali bin Abi Thalib hartanya banyak. Jangan terbayang begitu, Pak. Ali bin Abi Thalib juga pergi ke pasar, dia menjual kain. Menjual sesuatu untuk sesuap nasi, Pak. Apa kata Ali kepada istrinya? Wahai istriku, saya nanti untuk berbuka puasa kan hana tapu-tapu, hana peng. Nyolun yang muka ijai le, saya akan jualan kain dulu. Nanti kalau ada nanti laba, akan saya beli sesuatu untuk berbuka puasa. Makanya Ali bin Abi Thalib setelah pergi ke pasar, dia jualan kain, nah laba apa cuma? Megeblo tu ad-daqiq. Kalau orang Mesir bilang ad-daqiq, ya, daik. Daik ini apa? Tepung. Jadi makanya makanan paling simpel yang kenyang tepung, Pak. Pegat canai kan? Coi dipek, lawak kajuk ke canai, Pak. Ya, Pak. Jadi ada je cok belangang apa dipek yang dipek bodoh nan, Pak. Maka setelah itu dengan senang sekali apa kata Ali? Wahai istriku, untuk berbuka puasa sudah ada. Jino pegat canai juga di. Lun pi kakaknyo, ya, siap-siap untuk berbuka puasa. Maka pegat de canai linang, Pak. Ketika mau buka puasa dan dengan air putih lagi, tiba-tiba ada orang ketok pintu, Pak. Tok. Assalamualaikum. Itu yang lali tau. Lun kasih urah nak lepas jauh buang luar. Nu tolong tiaknya ke penjara le. Akhirnya dibuka pintu, Pak. Kamu mau apa? Itu yang ada di depan kamu itu, saya mau itu. Ya kepala, Pak. Tanya untuk buka puasa dia, Pak. Untuk buka puasa, sedangkan dia itu memang tidak makan puasa, Pak. Ali bin Abi Thalib kakulah. Dia ngomong sama istri, untung ge akai nang, Pak. Ya, ai nyo tajuk kenyan undang, tanya tajuk ibu teh undang hana bupu, hana mati urang, hana mati, hana bupu. Juk nyo apa ka apa kaji. Ai baju katroi, Pak. Dia pergi, Pak. Hari kedua, ini puasa kedua. Ali bin Abi Thalib juga masih memberi daqiq tepung, Pak. Buat lagi begat janelo. Maka 2 euro hana baju kah? 2 euro kah? Nyu jino da baju canai cukup mangat nyo, nikmat datnyo. Ya, nampak. 2 euro hana baju, Pak. Ketika mau buka puasa, lagi ada setel orang lagi depu, Pak. Tak. Ali, ya, Pak. Ali bagi-bagilah makanannya. Lun kasih euro hana baju. Padahal Ali ka 2 euro hana baju, Pak. Ya. Menyo katanya ngengen canai dah cok darom. Ngengen piring-piringnya. Nyo hana Ali hana, Pak. Cukup sabar Ali, Pak. Maka Ali kata, tenang, kamu tenang saja kamu. Ya, ini mungkin ujian Allah ini, tenang saja. Tamong. Kamu mau apa? Seperti kemarin, cane, ya, cukup mangat cane ron. Nya talah ron bukan mangat dan begat cane. Makanya gara-gara mangat begat cane lu balik lah. Yang kepala pengemisnya, Pak. Menyo katanya kan, menyo lagi nya, tapi tak tempat lain, Pak. Berbaik tempat, ya. Nyo kaijaknya, nyo tak buka puasa pada tempat lain. Berbaik depan tempatnya buka puasa. Hari ketiga, Ali kan sudah tahu, Pak. Kalau 2 hari pengemis itu kan selalu datang, menyo akai katanya, nyo baik dah buka puasa lain. Nyo pasti jak pengemisnya lo. Dah buka puasa dia, ada terkunci rumah. Ya, Pak. Tapi di tempat itu juga Ali buka puasa. Ketika mau makan lagi, truk lom pengemis menua. Assalamualaikum. Hai tho. Biasa orang yang laki canai, Pak Ron, urut kedua. Nyo belengkap baju urut ke leuro. Ya, Pak. Kapalo cik pengemisnya, Pak. Menyo katanya hana lain kecuali tak tenang, Pak. Awak juga dia, Pak. Lun leuro hana lepas jauh ron tiuro kan, lun leuro hana lepas jauh. Tapi hana tenang cik Ali, Pak. Hana tenang Ali. Nya menyo tanya Pak Ro datun kan. Hana. Tanya menyo truk pengemis urung sok tapi lego truk. Nya ada bekah, Pak. Bekah hana urun lain mentang truk, bekah urung sok tapi truk. Nya, Pak. Akhirnya apa kata Ali? Kamu mau apa lagi? Sudah hari ketiga ini, saya mau canai itu. Talah hadran Ali bekang mangat dan begat canai, ya, Pak. Memangnya hana mangat hana balik, ya, Pak. Aduh, kakelah juk. Ali karena lapar sekali, sudah 3 hari tidak makan, Pak. Yang ada minum saja, akhirnya diikatlah perutnya, puduk batai ini, Pak. Sebagaimana Rasulullah dan sahabatnya meletakkan batu ketika perang Khandak, ya, perang Khandak. Mereka menggali parit karena sudah 3 hari tidak makan, supaya dingin perut, maka diikatlah batu di sini, Pak. Maka lepi perut, Pak. Maka pakan urung galau ate bulan Ramadan jak masjid, Pak. Sebagian urung pakan ya buka perutnya baknya balantai, Pak, lepi dari perutnya, Pak. Ya. Ketika itu apa kata Ali? Wahai istriku, sekarang kita pergi saja ke rumah Rasulullah. Mungkin ada makanan di sana.
Menyudah tenak, ambil kepu dah tenak dia mah. Bet dah tenak gede. Dah jak gede sama Rasulullah. Ketika itu dia ikat ni perut. Jak gede mah. Ketika sampai ke Rasulullah, Rasulullah tersenyum mah. Bukan Rasulullah merasa iba tidak, tapi tersenyum mah. Hiran Abu Bakar, hai pekan tersenyum mah. Apa kata Rasulullah? Wahai Ali. Ali itu kan keponakannya, Pak. Ali, kamu mau saya ceritakan, kamu yang mulai cerita, atau saya yang cerita, atau kamu yang cerita tentang kejadianmu selama ini? Engkau saja yang cerita ya Rasulullah, engkau saja yang cerita. Wahai Ali, malaikat Jibril kirim salam sama kamu. Nyan yang banyak. Watai pegang malaikat Jibril kirim salam, yang gak nyan bunuh dek selama leh roh na dek leh, Pak. Ha, Jibril nyan, Pak. Gadah dek, Pak. Lagi katanya kirim salam, Pak Wali Kota kirim salam. Nyan, Pak. Yang gara-gara pengah Pak Wali Kota kirim salam, tiuro timalam hana dapat jubu hana matalah, Pak. Pelam ibu hai Pak Jokowi kirim salam. Oh mah, ti minggu hana dapat jubu hana pupu je, Pak. Kenapa kan Pak Jokowi dengar gelon, nyan presiden kirim salam katanya. Nyo yang kirim salam lebih dari presidennya, Pak. Malaikat Jibril kirim salam kepadamu wahai Ali, Pak. Oh mah, malaikat Jibril kirim salam. Batai-batai kan aja nih, Pak. Perlu kamu ketahui wahai Ali. Saya tahu kejadian kamu selama 3 hari. Kamu diganggu sama pengemis selama 3 hari kan? Ya. Nabi Muhammad diberitahukan oleh Jibril, Pak. Hari pertama pekaru ron, hari kedua pekaru ron, orang kelih pekaru ron. Betul kan? Betul ya Rasulullah. Kamu tahu siapa itu? Itulah Jibril itu. Ya, Pak. Yang pengemis itulah Jibril. Umar Ali, Pak, Umar menyolong tenak Jibril. Untung kena lon tenak. Ya, menyolong tenak bubahan Pak, dah tenak malaikat. Maka jika katanya menyotruk pengemis rumah, katanya, "Dro malaikat bukan." Baik sampai di roda tenak ni, Pak. Habis tenak malaikat guling rumah-rumah guling, Pak. Ya, ni, Pak. Ini namanya wal munfiqin, Pak. Artinya berinfak bersedekah. Berinfak bersedekah itu bukan pada banyak harta tidak. Hai pakak kalau menginfak, hanapeng gitu kan. Hanapeng. Tengok kalau menginfak, hanapeng ya, Pak. Jadi berinfak itu nilainya di mana, Pak? Nilainya sejauh mana kita butuh kepada harta itu. Ketika butuh kita itu banyak sekali, pahalanya juga banyak. Ketika butuhnya, alah juk tertuh ribe panenanya, lepeng mendong ya, Pak. Ketika itu balasannya cuma sekedar itu saja, Pak. Ya. Paling inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Pak. Ketika seorang bersedekah maka akan dibalas dengan 10 kali. 10 kali berlipat ganda menjadi 700 kali. Itu 700 kali itu pahala orang biasa, Pak. Wa ila ma syaa kata Rasulullah, bahkan sampai tidak terhingga, bukan 700, Pak. Bisa ribuan kali, miliaran kali, Pak. Bagi orang yang ithar tadi, Pak, level kedua. Ya, Pak. Yang terakhir, wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang istighfar selalu di waktu sahur. Apa maksud istighfar di waktu sahur, Pak? Bangunlah tengah malam. Jadi Allah mengatakan kalau kamu bangun tengah malam, lakukan 5 hal ini semuanya, Pak. Yang terakhir, bangun tengah malam kamu beristighfar kepadaku. Walaupun ada 2 tafsiran nih, Pak. Ada yang mengatakan istighfar saja, bedah tengah malam hana-hana temayang, tapi istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sebelum waktu subuh, Pak. Atau ada yang mengatakan pendapat kedua, bangun ambil wuduk, bangun tengah malam salat tahajud di situ. Wal mustaghfirina bil ashar, mintalah ampun kepadaku, mintalah apa saja kepadaku. Ya, nih, Pak. Makanya Luqmanul Hakim itu mengatakan kepada anaknya begini, Pak. Ini perkataan Luqman ini diabadikan di dalam tafsir Al-Baghawi. Ya bunayya wala takun a'jaza minad dik. Kamu jangan lebih hina, lebih lemah daripada ayam, manok, Pak. Adiku yasutu fi sahar. Ayam itu ketika sahur dia sudah imtu, Pak. Oh, imtu, Pak. Wa anta naim ala firashika. Kamu masih tidur di atas kasurmu. Bagus dia lagi. Pagi-pagi sudah beristighfar kepada Allah. Jadi makanya apa? Ketika kita baru bangun tidur pada istighfar, tak ingat kepada Allah, begitu pula lah Allah terus mengingat kita, Pak. Maka lakukan 5 hal, kan solusi ini, Pak. Maka dia kalau solusi dunia kiban, nyo haji lu begaje ledah gangguan ledahnya, lakukanlah 5 hal, Pak. As-sabirin, bersabarlah kamu. Di balik kesabaran ini semua kembali kepada untungnya kepada kita, Pak. Bukan kepada Allah. Allah hendak baca kecok lebah dari apa yang sudah kita lakukan, Pak. Bersabarlah kita. Apapun yang kita lakukan, Pak. Bekerja, menyuap rumah, hendak demi rezeki, tak sabar. Masalah rezekinya Allah yang jauh, katanya usaha mentok, ya, Pak. Kita usaha saja. Maka ada orang usaha dapat rezeki 20%. Nah, orang usaha dapat rezeki 100%.
Karena begini, Allah cuma menyuruh kita apa? Kalian usaha saja, dengar saja perintahku. Masalah rezeki di tanganku nanti. Saya memberikan rezeki, Pak. Nah, urang rezeki, gaknya kerja, Pak. Nah, urang rezeki hana kerja, geduk mendam. Lagi urang deken-deken mendam. Pak lun deken. Tri ida mompeng lari kening, Pak lun deken. Tri lari kening, Pak. Maka rezeki kan beda-beda, Pak. Jika lun urung-urung bakkan tu hidup, Pak. Dah lun deken. Gaya hana tepu. Dah lun deken, ya, Pak. Gedanya menyota pegak lagi aja, hanam demi tepu je deh, Pak. Tak duk dah belum meja tabuh dah belumnya. Dah lun deken. Habis deken dia mau tepu. Maka beda rezekinya, Pak. Beda pertama ada kena yang ngurungnya. Ini sebagaimana ada orang sufi, dua orang sufi, Pak. Kalau di dalam cerita itu bukan orang sufi, ya, Pak, ya. Yang cerita yang saya baca itu dua orang sufi. Tapi kalau ceritanya Ustaz Hadi Hidayat, beliau mengatakan Imam Maliki dengan Imam Syafi'i, kata beliau, Pak. Tapi yang saya baca itu dua orang sufi, Pak. Tetapi level sufinya berbeda. Orang sufi yang pertama itu mengatakan begini. Sufi yang kedua, Pak. Wahai temanku, yuk kita keluar, kami dah rezeki luar. Menyohana minta rezeki, hana demi rezeki. Yang sufi yang pertama mengatakan, tidak, saya di sini saja. Rezeki kagak tu oleh Allah. Ya, Pak. Katanya hanya dapat hamadro enggaknya, Pak. Level dia sudah berbeda, Pak. Level sufi dia sudah tinggi, Pak. Yang katanya menyotadu, hai jak kerja, han lundu ini mantap. Rezeki kagak tu oleh Allah. Truk mati nak hijau, Pak. Ya. Level rezekinya berbeda, Pak. Yang pertama tadi mengatakan apa? Karena sifat sufinya sudah tinggi sekali. Gaknya sudah berusaha dari dulu sudah berusaha. Sekarang tinggal terima hasilnya. Seperti bos yang deken-deken. Dulu beliau itu pesuruh dan naik pangkat, dan ini bekerja keras, akhirnya apa? Jadi bos, Pak. Ketika jadi bos, tinggal teken-teken saja. Hana lebu lain, Pak. Teken-teken mendam. Trap tidak mompeng, Pak. Gara-gara teken, Pak. Katanya dapat sama enggaknya? Hana sama. Beliau sudah sibuk dari dulu, Pak. Dulu sudah bekerja. Makanya sufi yang pertama mengatakan tidak usah, kamu saja pergi kerja. Saya nak perlu. Hai menyohana nebi hana demi rezeki dan hana buku. Ya ju rezeki kagak tu oleh Allah. Akhirnya beliau pergi keluar, Pak. Beliau cari rezeki, Pak. Akhirnya beliau dapat 2 apel, ya, Pak. Demi 2 buah apel. Ketika itu dia bawa pulang, Pak. Apa kata sufi kedua terhadap sufi pertama? Hei kalian, urang kerja mendemi apel 2 buah. Jangan baca dulu. Geram apel yang tu sufi yang pertama, Pak. Apa kata sufi yang pertama? Lihat, saya tidak kerja sudah dapat apel. Saya duduk-duduk saja kan dari tadi. Sekarang saya sudah dapat apel, Pak. Ya, Pak. Ini level sufinya berbeda, ya, Pak. Kita beda pertama lagi awaknya, Pak. Ada hal-hal tertentu yang dilebihkan oleh Allah pada level sufi yang pertama. Maka hidup di dunia ini as-sabirin, bersabarlah kita, Pak. Gejo rezeki ini tak sabar. Hana gejo pi tak sabar, Pak. Ada rencana lain Allah Subhanahu wa taala. Gejo rezeki le berarti gejo kepada Allah, Pak. Baik bikin Allah kata sayang gelun. Cukup sayang Allah gelun. Kan bak le harta Allah sayangkan yang banyak. Allah sayang bak gedanya sejauh mana kita mau menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka jadilah as-sabirin wasadiqin, jujurlah kamu, jangan pernah berbohong. Maka seorang itu kalau berbohong sekali, nya ijak-ijak aju bohong, ya, Pak. Ijak-ijak aju. Nya, Pak. Nanti waktu telepon pada dari masjid kan. Di telepon, "Ron Pak, Ron. Lun di balohan ni Pak menjai kapai." Nya kata bohong, kita bohong, Pak. Ipakah lun depo? Oh, kaji, cok tiket lun tapo. Nyampe dah jauh, Pak. Pasti bohong lagi kita, Pak. Oh, manya mentang hidupnya. Oh, nya mentang hidup untuk tolongnya. Ka bohong lah dia, Pak. Terus bohong itu akan berlanjut, Pak. Di telepon Ron Pak ni, lun di pekan Aceh. Padahal dengar dia kata, "Loi pekan Aceh." Lewat kan makanya itu Android kita tu suka mengajarkan kita berbohong. Patnya, i pekan Aceh lun. Oh, pah dah. Ne belau je tiat bu, nyampe dah jauh ni. Hai ne tinggal kena tiat bu, dah jauh ni. Kan bohong terus. Maka jadilah wasadiqin. Jangan takut kamu masalah rezekimu, kata Allah. Jangan pikir rezeki kamu. Kamu pikirlah ini yang saya suruh dulu, kata Allah. Nanti rezeki itu akan saya berikan kepadamu. Ya, ni Pak. 2. As-sadiqin, as-sabirin, as-sadiqin, al-qanitin. Istiqamahlah kita walaupun hal-hal yang kecil, Pak. Ya. Wal munfiqin, berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian. Sedekah bukan pada hal duit yang banyak, tidak. Maka hanya dapat kek kau, Pak, yang sedekah. Gedanya biasa punya sedekah le kan. Hai, numumkan ubai tipu ligau. Ya, ni Pak. Nak karena apa dumbuh tipu orang mai. Nak tabu tipu tu, hai baik numumkan ni dah lunjuk. Ya, tabu tipu tu ya. Nak tabu tu pergi pegang. Hai, numumkan tapi ni pegang hamba Allah ni, Pak. Ya. 5 juta dari hamba Allah. Ya, ni Pak. Urus kalau wini tu hamba Allah. Mengecukeh dengan hai nak tu hamba Allah angkelun. Ya, kan sama saja ni, Pak. Ya, jadi artinya dia nak sanggup tahan ya, Pak. Nak sanggup tahan kalau diumumkan banyak harta tidak dikenal oleh orang lain ya, Pak. Wal munfiqin, bersedekahlah
Artinya sedekah itu tergantung sejauh mana kita butuh kepada harta itu, Pak. Kemudian yang terakhir, wal mustaghfirina bil ashar. Beristighfarlah kamu. Kenapa ashar, Pak? Kenapa waktu sahur? Kenapa waktu sebelum subuh? Karena waktu itu istijabahnya luar biasa di situ, Pak. Dan baca Al-Qur'an juga disuruh di waktu itu. Warattilil Qur'ana tartila. Itu ayat itu bergandengan dengan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ketika habis ini paling enggak tabu ayat benda, kata Ibnu Abbas, Pak. Ibnu Abbas mengatakan setelah kamu salat tahajud, 1 ayat saja kamu baca. Atau paling enggak sanggup 2 ayat saja, atau 3 ayat saja kamu baca. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kenapa demikian? Apa kata Ibnu Abbas? Karena ketika itu hatimu terbuka, Pak. Kemudian at-ta'atsur, pengaruhnya itu sangat besar sekali pada hatimu ketika engkau baca Al-Qur'an di subuh hari, Pak. Apalagi beristighfar dan salat pada sebelum waktu subuh. Saya rasa cukup sekian saja. Kita buka dialog, Pak. Enggak usah lagi, Pak, ya. Khatib kapur 7. Ya? Oh ya, mungkin Tidro ingin bertanya, kami persilakan. Ya, cukup ya. Ya, demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.